Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Abdul, bicara mengenai apa yang dilakukan oleh furniture lokal ataupun mebel lokal lah untuk meningkatkan daya saing di tengah dilihatnya Indonesia sebagai pasar yang sangat menarik khususnya untuk furniture impor. Hmm. Ya, memang kami harus meningkatkan kualitas terus-menerus ya supaya tidak kalah dengan barang impor. Dan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu udah benar sebetulnya. Memang kita harus mencintai produk dalam negeri, tapi yang dicintai produk itu yang harus mutunya bagus, standar gitu ya. Itu dalam pengertian kami bahwa seperti desain ya harus terus dikembangkan. Kemudian insentif-insentif lain juga kan pemerintah sudah coba lakukan ya. Karena memang kalau kita mau jujur terus terang aja barang impor itu lebih murah. Ya. Katakanlah dari China ya, itu dengan kemampuan produksi yang begitu hebat, mereka bisa membuat efisiensi yang cukup tinggi. Jadi itu yang juga salah satu poin yang harus kita cermati gitu ya. Dan global industri mereka ya memang betul-betul kuat gitu ya. Ya, adanya support system yang tentu saja dapat mendukung daya saing dari furniture kita, apalagi bicara mengenai pasar domestik begitu ya, bersaing dengan produk-produk furniture yang mungkin dilihat dari bentuknya kurang lebih sama, tapi dilihat dari harganya bisa lebih murah, dan itu menjadi pertimbangan utama lah sebelum kemudian konsumen memutuskan untuk membeli produk furniture ataupun mebel. Oke. Kan trennya itu di lapangan sekarang ya murah dan bagus gitu kan. Baik. IKEA itu masuk dengan cara seperti itu. Ya. Tadi juga disampaikan sebetulnya pemain furniture dan juga mebel kita cukup agresif di pasar ekspor. Mungkin Anda bisa sampaikan targetnya di tahun ini seperti apa, Pak Abdul? Iya, Pak. Jadi sebetulnya ini menarik ya, di saat pandemi kami mengalami pertumbuhan justru ya, kurang lebih sekitar 5-6%, terutama ke zona pasar Amerika, United States maksudnya. Ini karena dampak dari perang dagang yang masih berjalan, kelihatannya Cina mengalami kesulitan untuk penetrasi lebih besar. Sehingga ada ruang kosong di sana yang harus kita ambil ya. Katakanlah 2018 kita melihat Cina itu hampir 38 billion ya masuk ke United States. Kemudian tahun 2020 hanya kurang lebih 9 billion ya. Berarti ada 24 miliar dolar yang ceruk yang ada, itu diperebutkan oleh negara-negara selain China ya. Makanya Vietnam mengalami pertumbuhan yang sangat besar sekali ya. Dia dengan negara sekecil itu bisa 11 miliar dolar. Itu 4 kali kita gitu kan. Kemudian Malaysia nyusul 2,5 miliar dolar. Lalu ada Meksiko dan Kanada, semuanya meruruk masuk ke United States. Nah, kami sebetulnya Indonesia ini punya peluang, makanya pertumbuhan 2020 kemarin itu terjadi lebih besar, kurang lebih 250 juta US dollar ya. Kami masuk ke United States mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, ada konsep di sana yang menurut hemat kami bahwa mungkin pent up ya di sana tuh mengalami kayak semacam dendam ingin belanja selama ini tertunda gitu ya. Jadi sampai 2024 itu akan mengalami pertumbuhan terus di United States ya. Kira-kira 6-7% tuh mereka tumbuh dan mengalami penurunan sampai 2024 gitu. Nah, ini kesempatan emas sebetulnya buat kita naikin ya. Tahun lalu kita baru naik 250 juta dolar kurang lebih ya. Tahun ini mungkin kita bisa naikin katakanlah kurang lebih sama atau lebih besar, sehingga targetnya tahun ini bisa double gitu ke United States gitu. Ya, Pak Abdul, mengenai sertifikasi kayu sebagai bahan dasar mebel ataupun furniture dan mengenai sustainability juga ini cukup menjadi isu, apalagi bicara mengenai market global begitu ya. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Abdul, dan sejauh mana sebetulnya pemain furniture ataupun mebel kita dapat memenuhi kualifikasi sustainability ini? Iya, setiap negara itu mempunyai aturan. Katakanlah ke United States, dia kan mempunyai certified namanya LESI Act ya. Itu kita penuhi, tidak ada masalah. Karena sebenarnya kita punya pohon, punya kayu, punya rotan, punya apa yang kita tanam ya. Bukan hanya sekedar menebang di hutan belantara, kita menanam kan itu ya. Sustainability itu kan terjadi gitu ya. Kalau ke Uni Eropa juga kan ada beberapa peraturan yang certified sendiri yang mereka punya, FSC misalnya ya. Dan kemudian sekarang Plague dikembangkan ya. Dan Indonesia menganut paham itu. Kita punya namanya SPLK ya.
Dan sejauh ini memang dari pelaku industri furniture dan juga mebel di Indonesia dapat memenuhi sertifikasi tersebut. Harus, kalau Dan nggak bisa sebagai ekspor kan jadinya. bukti baik, sebagai bukti bahwa memang ini adalah sebuah industri yang berkelanjutan. Harus, Pak Abdul, kalau- masih ingin banyak sekali yang saya ingin tanyakan, tapi waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan topik bahasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa Pak Abdul. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.